Selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan. Salam jumpa kembali di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kasih-Nya menguatkan kita, penyertaan-Nya itu senantiasa akan menolong dan memberkati kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, renungan firman Tuhan saat pagi hari ini terambilkan dari Injil Matius 13 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-30, dan kemudian dilanjutkan ayat 36 sampai dengan yang ke-43. Dan saya akan memberikan tema serupa tapi tak sama. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, hidup manusia di dunia ini tidak dapat dilepaskan dari tantangan dan juga penderitaan. Dalam konteks demikian, jati diri atau identitas orang-orang percaya sebagai anak-anak Allah akan diuji. Seringkali saudara kasih Tuhan, kita mendapati ada orang percaya yang hidupnya tidak lagi mencerminkan nilai-nilai imannya, karena tidak sanggup menghadapi tantangan, karena tidak kuat menghadapi penderitaan dalam hidupnya. Mereka turut larut dalam arus dunia, dan bahkan ada yang berpaling dan kemudian meninggalkan iman Kristen. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, orang Jawa mengatakan panandang iku sandangane wong urip. Artinya adalah selama manusia masih hidup dalam dunia, pasti akan mengalami tantangan. Selama manusia hidup dalam dunia, pasti akan menghadapi penderitaan dan masalah di dalam hidupnya. Ada tantangan, ada penderitaan, itu dikarenakan kesalahan maupun dosa sendiri. Tetapi ada pula penderitaan ataupun tantangan itu karena memperjuangkan iman. Nah, apapun penyebabnya, tantangan atau penderitaan iman itu sering menyebabkan orang percaya kehilangan jati diri atau identitasnya sebagai anak-anak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, apa yang harus dilakukan agar kita sebagai orang percaya itu tidak kehilangan jati diri atau identitas kita sebagai gandum dan bukan ilalang ketika menghadapi tantangan ataupun menghadapi penderitaan? Nah, kita sebagai orang percaya tidak akan kehilangan jati diri ketika kita memiliki sikap seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam perumpamaan yang menjadi bacaan kita saat pagi hari ini, perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Sikap yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, pada bagian yang pertama, secara khusus ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-30. Sikap yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, yang pertama adalah fokus pada pertumbuhan. Nah, lalang dan gandum ini, Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, serupa tapi tidak sama. Kedua jenis tanaman ini sama-sama bertumbuh di tempat yang sama. Jadi kedua tanaman ini berbicara mengenai orang-orang benar dan orang fasik yang dibiarkan hidup berdampingan bersama-sama. Nah, lalu apa dampaknya? Yang jelas, keduanya ini mempunyai cara dan gaya hidup masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, setiap kita, orang percaya yang sudah dilahirkan kembali menjadi hamba kebenaran, harus mendambakan pertumbuhan dan perkembangan di dalam hidup rohani kita. Janganlah kita melalui hari-hari kita ini dengan sia-sia, sehingga selamanya kita tidak bertumbuh dan bahkan akhirnya tidak berbuah. Bagian yang lain, Matius berkata,
Matius 12 ayat yang ke-33, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Nah, saudara kasih Tuhan, sesungguhnya orang percaya itu harus yakin bahwa kita telah mengimani Allah yang benar. Kita telah mengimani Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus, dan kita harus terus bersekutu dengan Allah. Kita percaya bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan kejahatan atau lalang itu terus merajalela. Dan kita senantiasa ingat akan pengharapan kita sebagai anak-anak Allah pasti akan menerima kemuliaan. Nah, yang terpenting di sini Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan adalah menjaga status kita sebagai gandum. Perbuatan-perbuatan gandum itu terang dan mempermuliakan Bapa di surga. Serupa tapi tak sama, lalang seperti gandum. Tetapi yang membedakannya, firman Tuhan berkata, sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Berakar, bertumbuh di dalam Tuhan, pada akhirnya pasti akan berbuah. Sikap yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, pada bagian selanjutnya ayat yang ke-36 sampai dengan yang ke-43, sikap yang diajarkan Tuhan Yesus dalam perumpamaan tentang lalang dan gandum ini, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, percaya pada belas kasihan dan keadilan Allah. Perhatikan ayat yang ke-36 sampai dengan yang ke-43 ini, bagaimana Tuhan Yesus memberikan penjelasan yang sangat sederhana kepada para muridnya. Para murid masih tidak mengerti apa arti perumpamaan yang Yesus berikan. Dan lihat, dari ayat ini kita bisa lihat bagaimana Yesus dengan sabar menjelaskan kepada para murid. Dia menjelaskan satu persatu dari semua yang ada dalam perumpamaan itu, sehingga tidak mungkin para murid ini salah mengerti. Nah, ini salah satu cara Tuhan memberikan pengertian yang sejati kepada siapa yang diberinya anugerah. Jika Tuhan memberikan pengertian kepada kita, biarlah kita ingat dan kita mengerti bahwa itu terjadi karena Dia berbelas kasihan kepada kita. Nah, selanjutnya perumpamaan ini juga memberikan pengharapan dan juga memberikan kekuatan bagi kita semua. Tuhan mengatakan bahwa Allah tidak mau mencabut lalang itu di tengah-tengah gandum. Saudara, kalau lalang dan gandum itu hidup bersama dalam satu media tanah, itu akarnya itu akan pasti saling berkaitan. Jadi mencabut salah satunya, itu pasti juga akan yang satunya akan ikut tercabut. Dan Tuhan tidak menginginkan itu. Dia menunggu hingga saatnya penghakiman akhir itu membongkar semuanya. Dan itu terjadi pada akhir zaman. Semua pengikut Tuhan akan mendapatkan kelegaan, dan semua pengikut setan akan mendapatkan penghakiman. Ayat yang ke-42, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Bapak, Ibu dan Saudara kasih Tuhan, jangan pernah bertanya mengapa Tuhan membiarkan banyak kejahatan itu terjadi di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kuatkanlah imanmu dengan mengenal Allah dan firman-Nya sebagai kebenaran yang sejati. Dan Allah telah berfirman bahwa kejahatan di tengah-tengah dunia ini akan dihakimi olehnya pada akhir zaman. Dan pada waktu itu orang-orang benar
akan dikumpulkan Allah ke dalam lumbungnya. Gandum akan dikumpulkan di tempat yang sudah disediakan Allah. Dan orang-orang yang jahat akan dikumpulkan di tempat penghukuman yang kekal. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus sudah membukakan sebuah fakta bagi kita bahwa anak-anak Allah dalam hal ini adalah sebagai gandum memang harus hidup berdampingan dengan lalang, orang-orang yang tidak percaya. Tugas kita itu bukan menyingkirkan mereka, tugas kita bukan menghakimi mereka, kita bukan orang yang tepat untuk menilai. Tugas kita adalah mengampuni mereka. Jangan sekali-kali khawatir, takut disingkirkan oleh lalang, sebab gandum, keselamatan anak-anak Allah dijamin oleh Allah sendiri. Kelihatannya seolah-olah Tuhan itu membiarkan gandum dan lalang, baik dan jahat, hidup bersama. Nah, tentunya hal ini kadang membuat kita pesimis. Justru saudara kasih Tuhan, kondisi semacam ini menjadi sebuah tantangan bagi kita dalam hidup bersama. Kondisi seperti ini, kalau kita adalah benih yang baik yang ditaburkan oleh Tuhan, seberapa kuatkah kita dapat bertahan di tengah himpitan lalang? Seberapa kuatkah kita dapat bertahan menjadi tumbuhan yang menghasilkan buah yang baik, ataukah kita akan mati terhimpit atau justru memilih menjadi serupa dengan lalang yang tidak menghasilkan buah? Bahwa pada saatnya orang benar akan melihat buah dari iman dan persekutuannya dengan Tuhan. Seperti apa yang Rasul Paulus katakan, Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, di dalam 1 Korintus 15 secara khusus ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sudah kasih Tuhan, yang terpenting adalah keteguhan hati kita untuk mengimani bahwa tidak akan ada yang dapat mematikan atau menaklukkan kita selama kita itu bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah kita tetap tentram, damai, dengan tenang menjalani kehidupan ini walaupun penuh dengan tantangan, sebab kita bersama dengan Tuhan sebagai sang pemilik ladang yang memastikan waktu panen itu pasti akan tiba. Nah, kalau hari ini kita mengalami himpitan dalam hidup ini, apapun itu, tetaplah bersyukur dan berharap kepada Tuhan. Sebab kita berasal dari benih yang baik, walaupun sedang dihimpit oleh lalang. Mari bersama-sama kita terus berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan agar kita dapat bertahan di tengah-tengah himpitan itu. Tantangan hidup bersama itu kiranya tidak akan menyurutkan tekad kita untuk terus bertahan dalam iman, bertumbuh dalam kebenaran, dan berbuah bagi kerajaan Allah. Amin. Kita akan berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pagi hari ini melalui pengajaranmu, perumpamaan tentang lalang di antara gandum, untuk memberikan sebuah pengertian kepada kami bahwa hidup tidak selamanya lancar, tetapi akan senantiasa banyak tantangan yang harus kami hadapi, dan itulah proses yang Tuhan izinkan untuk mendewasakan rohani kami, untuk kami boleh terus bertahan, bahkan kami boleh menang, bertumbuh
bahkan berbuah, walaupun di tengah himpitan lalang, walaupun di tengah himpitan orang-orang jahat, walaupun di tengah himpitan orang-orang yang tidak percaya, tetapi kami tetap meyakini Tuhan, pemeliharaanmu, pertolonganmu, penyertaanmu, kekuatan yang dari Engkau akan memampukan kami untuk terus hidup, bertumbuh, dan bahkan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hanya kekuatan, pertolongan yang dari Engkau saja yang akan memampukan hidup kami terus senantiasa hidup di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.